Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, waktunya kita untuk cerita review dari Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-27 alias isu final dari Komik Boboiboy Galaxy musim kedua ini ya. Dan seperti biasa, link pembeliannya ada di deskripsi, oke? Dan sebelum itu, spoiler warning dulu nih bagi kalian yang belum dapatkan atau belum baca Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-27 ini. Mari sama-sama sambut baik dulu Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-27 ini. Baru balik lagi ke video ini, oke? Dan seperti biasa, langsung inilah Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-27. Di bawah langit yang sama kita. Oke, Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-27. Ceritanya ini dimulai dengan flashback saat kejadian di Boboiboy Movie 2, di mana sebelum Retaka ini datang ke planet Gurlatan, di mana Kuldar alias ayahnya Kirana, yaitu pemimpin Gurlatan saat itu, mendapatkan kabar kalau Retaka ini sedang menuju ke planet Gurlatan. Jadi timelinenya sebelum Retaka ini datang ke planet Gurlatan ya, di mana Kuldar bersiap untuk menghadapi si Retaka ini karena Retaka mau datang. Padahal si Kuldar ini sebenarnya tahu kalau dia nggak bisa ngalahin si Retaka ini. Makanya kalau Kuldar kenapa saat melawan si Retaka, Kuldar ini sebenarnya udah nitip planet Gurlatan kepada anaknya, yaitu si Kirana ini. Oke, setelah flashback singkat mengenai Kirana dan ayahnya, sekarang lanjut ke masa sekarang, di mana Kirana yang sudah ngamuk brutal membuat semuanya tercengang, apalagi Jenderal Saria, yang dimana dia dibuat terkejut karena Kirana ini tidak membiarkan siapapun masuk ikut campur dan langsung saja melepaskan serangan yang begitu besar sampai menghantamkan reaktor Gurlatan. Untungnya Boboiboy dan Feng ini berhasil menghindar dari serangan tersebut sambil membawa keyboard, dan akibat serangan tersebut reaktor Gurlatan pun hancur, dan dimana di sini Feng dan Boboiboy memutuskan untuk cabut saja, lari daripada lawan dengan Kirana yang udah ngamuk brutal ini. Dan di sisi lain, karena reaktor Gurlatan ini sudah hancur yang merupakan sumber utama bagi kapal angkasa perang Gurlatan ini berhasil dicegah untuk menyerang planet-planet PBB karena reaktornya sudah hancur, sumber utamanya sudah hancur, yang mana misi Yaya, Ying, Gopal, dan Kuali ini berhasil untuk mencegah kapal angkasa perang Gurlatan ini lepas landas. Nah, diiringi dengan waktu buff jus buah kuat Yaya habis disusul oleh Ying, dan karena Gopal masih ada tersisa, akhirnya Gopal 1v1 dengan Jenderal Gurmida sekali lagi, dimana Gopal di sini langsung merubah semua tubuhnya menjadi biskuit Yaya untuk mengalahkan Jenderal Gurmida ini, yang mana satu kali serangan Jenderal Gurmida is out. Emang bener-bener ini biskuit ya OP parah untuk melawan semua musuh ya. Tapi di sini belum selesai, di mana mereka pun langsung dikepung banyaknya dengan pasukan Laskar Guruhan, dan tiba-tiba Feng dan Boboiboy pun datang menggunakan tumbusor, dan di sini Feng langsung saya mencabut kunci dari keyboard yang mana merupakan sumber utama dari sebagian besar pasukan Laskar Guruhan yang ternyata adalah robot dari keyboardnya ini, dan mereka pun langsung tumbang sebagian besarnya, tapi masih ada kok pasukan yang ya memang pasukan asli gitu. Nah, setelah semuanya di sini berkumpul semuanya, ternyata di sini Boboiboy Rimba pun lapar cuy, karena mungkin stamina yang habis gitu. Tapi ini juga merupakan detail kecil yang kalian lewatkan, dimana sama seperti pendahulunya yaitu King Balakung yang memiliki selera makan yang juga besar. Ini merupakan detail kecil dimana ternyata kuasa Rimba atau Balak ini mempengaruhi penggunanya jadi memiliki selera makan yang besar. Oh ya, mengenai Boboiboy Rimba, kenapa namanya Boboiboy Rimba, di sini dijelaskan kalau ternyata Boboiboy lah yang mengganti namanya dari Balak menjadi Rimba karena alasannya namanya kurang bagus, makanya dipilihlah Boboiboy Rimba. Oke, di saat Boboiboy ini ngisi staminanya dulu alias makan dulu yang dibuatkan oleh si Kuali ini, di sini Kirana pun datang dan Feng menggantikan Boboiboy untuk melawan Kirana Voltra terlebih dahulu ya. Di mana Boboiboy lagi ngisi stamina dulu ya, makan dulu cuy, makan bang. Di mana di sini Feng lalu meminum jus buah kuat yang dikasih oleh Kuali dan langsung saja berubah menjadi naga bayang alias kuasa bayang tahap ketiga. Oh ya, sedikit penjelasan mengenai kuasa bayang
bayangnya Feng ini, dimana kuasa bayang tahap 1 itu dia mengawal bayang, tahap 2-nya adalah bergabung dengan bayang alias fusion, dan tahap 3 bayang adalah dia menjadi bayang 100%. Oke, jadi itu penjelasan mengenai kuasa bayang tahap 1, 2, dan 3. Sekarang kita balik lagi ke pertarungan di mana Feng lantas melawan Kirana, tapi hanya mengulur waktu saja sampai si Boboiboy Rimba ini kembali setelah ngisi perutnya dulu, ngisi stamina-nya balik lagi dulu. Dan setelah Boboiboy Rimba ini kembali aktif ya, akhirnya Boboiboy Rimba bersama Feng melawan Kirana. Tapi meskipun hanya memberikan sedikit pukulan mundur saja bagi Kirana, tapi langsung saja Kirana ini melancarkan serangan yang kuat terhadap Feng dan langsung membuat Feng ini tumbang. Jadi Feng is out. Melihat Feng langsung kalah dari serangannya Kirana, melihat itu Boboiboy mengeluarkan serangan berupa Alpha Tumbusor, tapi berhasil sih dihabisi oleh Kirana. Dan tapi pecahan-pecahannya itu beralih kepada Alpha Tumbusor berganda yang mana berhasil menjatuhkan si Kirana ini dan membuat armornya langsung hancur. Nah, tapi di sini masalahnya ternyata semua armornya Kirana itu didesain oleh Jenderal Syariah untuk mengawal dan menahan dari kuasa elemental Voltra itu sendiri. Nah, sekarang karena armor dari Kirana ini sudah hancur, otomatis Kirana 100% sekarang telah kehilangan kendali dari kuasa elemental Voltra, sama seperti Boboiboy Beliung di isu 14. Dan sekarang itulah yang menjadikan masalah besarnya, dimana mereka yang ada di atas kota Terawangan dengan kuasa Voltra yang maniak membuatkan aliran petirnya menyambar ke seluruh wilayah Gurlatan, termasuk rakyatnya sampai pada panik. Dan di situasi ini akhirnya Yahya, Ying, Gopal, dan Kuali memutuskan untuk mengevakuasi semuanya dari kota Terawangan ini karena sudah berbahaya. Kirana yang sudah lepas kendali, petirnya menyambar kemana-mana. Dan disinilah Boboiboy Rimba menggunakan kekuatannya untuk menumbuhkan pohon okwat agar mencegah aliran petir Voltranya Kirana ini menyambar bagian bawah dari kota Terawangan alias kota-kota dari Gurlatan ini. Dan dibantu oleh Feng, mereka pun berusaha untuk menyadarkan si Kirana ini. Nah, tapi sayang sekali karena sudah dicoba berkali-kali, mereka pun gagal menyadarkan si Kirana ini. Dan akhirnya dibantu oleh Jenderal Syariah yang tidak tega melihat tuannya menyakiti rakyat Gurlatan itu sendiri. Dan Jenderal Syariah langsung menampilkan kondisi kepanikan massal rakyat Gurlatan yang membuatkan Kirana ini sadar dan akhirnya menyalurkan kembali kuasa Halilintar Voltra kembali ke Boboiboy. Dan pada akhirnya kuasa Halilintar dan Voltra balik lagi ke tangannya Boboiboy. Belum selesai nih. Setelah semuanya selesai, akhirnya Tapops pun datang ke planet Gurlatan dan memberikan bantuan medis. Dan di sini Kirana sih selamat, cuma tangan kanannya aja sih yang cedera. Dan di sini kita juga diperlihatkan flashback antara Tokasa dan Satriantar. Ternyata di sini Kirana kenal dengan si Tokasa ini. Dan pada flashback 100 tahun dahulu ini kita diperkenalkan nama asli dari Satriantar, yaitu adalah Ratna Satriantar, yang ternyata dulunya Satriantar dan Tokasa ini lumayan dekat dan mereka pun adalah dua sisa penguasa elemental yang belum dikalahkan oleh Retaka 100 tahun dahulu. Dan di sini juga terungkap kalau ternyata Satriantar lah yang menyuruh Tokasa untuk mendapatkan power sfera generasi ke-9 atau Ochobot untuk mengalahkan Retaka 100 tahun dahulu, dimana Tokasa ini mencari Ochobot dan Satriantar melawan Retaka untuk mengulur waktu. Tapi sayangnya Satriantar tidak selamat saat melawan si Retaka ini, dan Tokasa pun bertahun-tahun menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan dari Satriantar. Bisa dibilang kayaknya Satriantar dan Tokasa ini memiliki love story-nya sendiri kayaknya. Ya bisa begitu. Dan balik ke masa sekarang, di sini kita terungkap kalau ternyata PPB masih ada dengan generasi yang baru, kecuali Kuputri yang dia generasi lama dan baru juga. Dan di sini PPB bersedia membantu memulihkan planet Gurlatan seperti sedia kala, begitu juga pun
sebaliknya, karena Kirana pun juga sudah membuat kekacauan di planet-planet PBB sebelumnya. Dan seterusnya mengenai si Kirana ini, Kirana pun sudah insaf dan sepertinya selanjutnya akan diadili atas kesalahannya ini, dan Kirana dan Boboiboy akhirnya berdamai. Nah, di sini nih setelah Kirana dan Boboiboy berdamai, ada hal yang menarik di sini. Sepertinya ada adegan yang di skip atau dirahasiakan oleh Monsta untuk jalan Boboiboy ke depannya, di mana di sini Ochobot yang memberitahukan sesuatu ke Boboiboy yang membuatkan Boboiboy ini request ke Commander Kokochi untuk hanya menjalankan misi di bumi saja, dan permintaan itu dituruti oleh Commander Kokochi. Dan di scene akhir di penutup di sini diperlihatkan Boboiboy yang pulang ke rumahnya Tokaba dan disambut oleh Tokaba dan menghabiskan sisa waktunya bersama Tokaba. Tamat. Sebentar tunggu dulu nih. Di sini di scene akhir kita melihat Tokaba yang pakai selimut dan ada sedikit bercandain soal usianya yang sudah tua. Apakah di sini yang dimaksud oleh Ochobot kalau ternyata Ochobot sudah mendeteksi Tokaba ini memiliki penyakit yang sekiranya Tokaba ini kan last person remaining dari superhero dewasa generasinya Mekamato. Apakah yang dimaksud di sini kalau Ochobot menyebutkan kalau Tokaba ini sudah memiliki penyakit yang sebentar lagi akan menyusul Aman, Asa dan juga Andy? Hah? Oke, terakhir nih dari isu yang ke-27, tidak ada sneak peek sama sekali, tapi ada pesan dari Monsta dan juga Boboiboy yang bilang kalau terima kasih telah mengikuti perjalanan dari komik Boboiboy Galaxy musim kedua ini, dan nantikan animasi dari Boboiboy Galaxy musim kedua ini yang tidak lama lagi akan segera dirilis. Dan juga nantikan kembali perjalanan antara Boboiboy dan kawan-kawannya yang nantinya akan berlanjut di Boboiboy Galaxy musim ketiga sebelum nantinya ke Boboiboy Movie ketiganya. Sepertinya Boboiboy Galaxy musim ketiga ini akan hadir juga dalam bentuk komiknya dulu nih, sembari nantinya ada animasi Boboiboy Galaxy musim kedua ini ya. Jadi kita tunggu aja nih pengembaraan selanjutnya dari Boboiboy dan kawan-kawannya di Boboiboy musim ketiga yang kapan nanti datangnya ya. Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini mengenai pembahasan dari komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-27 alias isu finale ini ya. Dan pas saya cek di Monsta Store di Indonesia, ternyata sudah langsung ludes 1 hari pun. Memang terbaiklah kalian ini. Dan kalau misalnya ada hal yang mungkin saya lewatkan, teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin ya bagi kalian yang merayakan raya. Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.